Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kembali lagi kita di mata kuliah pengantar sistem digital. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sistem bilangan ya. Jadi sistem bilangan yang ada saat ini mungkin yang familiar kita ketahui itu adalah bilangan desimal ya, atau basis 10. Nah, tetapi ternyata ada sistem bilangan yang lain akan kita pelajari di sini. Yang pertama itu sistem bilangan desimal ya. Ini berbasis 10 ya. Dimulai dari 0 sampai 9 ya, dan boleh penggabungannya ya, kalau 10, 1 dan 0 sampai tidak terhingga. Nah, setiap urutan digit pada sistem bilangan memiliki bobot tertentu. Bobot pada sistem bilangan desimal mulai dari paling kanan ke kiri ada sebagai berikut. Nah, kalau bilangan desimal itu dia dimulai dari yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu dia pangkatnya pangkat 0, lalu ke kanan itu dia sampai ke pangkat n atau seterusnya. Jadi kalau misalnya ada 10 gitu ya, misalnya bilangannya itu 1000 gitu ya, berarti 1000 pangkat 3, 10 pangkat 3 kalau 1000, kalau 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 1 itu 10 ya. Lalu 10 pangkat 0 itu 1. Kenapa 10 pangkat 0 1? Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1 ya. Nah, contohnya nih ada 678 bilangan desimal atau 10 ya. Jadi kan biasanya kita ya 678 aja gitu. Padahal kan ada aturannya. Jadi di sini dibilangnya digit 6 bernilai ratusan. Jadi yang 6 ini ratusan. Lalu digit 7 bernilai puluhan, yang ini puluhan, dan digit 8 bernilai satuan. Jadi dia kalau yang 6 ini 10 pangkat 2 ya, yaitu ratusan. Berarti 6 dikali 100. Kalau yang 7 ini dia puluhan, berarti 10 pangkat 1 yaitu 10. Berarti 7 kali 10 70. Dan yang terakhir 8 ini adalah bernilai satuan atau pangkatnya 0. Jadi 10 pangkat 0 itu 1. Nah, berarti dikalikan dong ya. 600 ditambah 6 kali 100 600, 7 kali 10 70, dan 8 kali 1 adalah 8. Jadi digabungin nih, 600 tambah 70 tambah 8, jadi hasilnya 678. Masih mudah ya, karena masih bilangan desimal atau bilangan yang sering kita sehari-hari kita operasikan. Ini sama ya, kalau ini ratusan ini berarti udah ribuan, pangkatnya pangkat kali 3. Kalau pangkat 3 berarti kan nolnya 3 nih, berarti 1000 gitu ya. Kalau 2 berarti dia ratusan, kalau 1 berarti masih puluhan atau satuan. Oke, itu untuk yang ribuan. Nah, kalau 0 juga dikali ya, 0 kali 10 walaupun hasilnya juga 0. Jadi 1000 ditambah 300 tambah 0 tambah 7. Jadi hasilnya adalah 1307. Gitu ya. Nah, ini untuk pecahan. Kalau pecahan kebalik ya. Kalau misalnya tadi yang normalnya itu adalah dari sebelah kanan, dari sebelah kiri bergerak turun ya, atau dari kanan ke kiri 0, 1 dan seterusnya. Kalau untuk yang pecahan dia dimulai dari sisi kiri. Nah, sisi kiri dia dimulai dari 0. Tapi ke kanan dia minus 1, minus 2. Untuk urutan nilai pecahan pada sistem bilangan desimal yang terletak setelah tanda koma ada berikut. Nah, untuk pecahan ini misalnya yang awalnya nih 10 pangkat 0 berarti 1. Itu baru di belakang komanya itu udah di belakang koma misalnya 1,1, berarti dia 10 pangkat 0 dan 10 pangkat minus 1, jadi dia 1,01 gitu ya. Karena dia pangkatnya minus, maka nolnya dibalik. Kalau misalnya 10 pangkat 1 kan 1, nah ini 0,1.
Nah, biasanya 10 pangkat 2 kan 100. Ini 10 pangkat minus 2, 100 dibalik di belakang nolnya 2, jadi 0,01. Begitu juga untuk 10 pangkat minus 3, 0,01, ada 3 angka di belakang 1 ya. Kalau normalnya kan 10 pangkat 3 1000 ya. 1000 nolnya di sebelah kanan 3, kalau minus 3 nolnya di belakang ada sebanyak 3 juga. Begitu juga untuk 10 minus 4. Dan ini adalah untuk pecahan ya, pecahannya yang seperti yang di desimal, yang di bilangan bulat tadi. Kalau ini berarti dimulai dari 0 ya. Kalau yang tadi bilangan bulat, nolnya di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ini dimulai dari 0 dari sebelah kiri, lalu ke kanan itu tapi bilangannya bukan positif tapi negatif, minus 1. Jadi 0 kali 10 pangkat 0 atau 0 kali 1 ya, 10 pangkat 0 kan 1, lalu hasilnya 0. 4 kali 0,1 itu hasilnya 0,4 dan seterusnya, dan didapatlah hasil 0 tambah 0, tambah 0,05 tambah 0,006, hasilnya 0,456 gitu ya. Lalu kita masuk ke sistem bilangan biner atau basis 2. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang akan banyak digunakan dalam sistem digital. Sistem bilangan biner ini memiliki dua buah simbol, yaitu 0 dan 1, sehingga bilangan ini dinamai sistem bilangan basis 2. Nah, jadi ada juga bilangan hanya 0 dan 1 ya, yaitu bilangan biner. Dia tidak mengenal angka 2 dan 3 dan seterusnya. Dia hanya 0 dan 1, atau 0 itu false, 1 itu true ya, atau 0 itu off, 1 itu on gitu. Jadi ini adalah bahasa mesin pertama kali juga cikal bakal komputer yang kita gunakan saat ini, yaitu bahasa mesin, yaitu bahasa biner 01 dan 01. Bobot pada sistem bilangan biner dalam desimal dimulai dari paling kanan ke kiri sebagai berikut: 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Ini misalnya ini ada 2 pangkat 0. Ini adalah misalnya ada berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digit. Pada penulisannya sistem bilangan biner ditandai dengan tulisan 2 di belakangnya ya, atau biner pada akhir digital bilangan digital tersebut. Nah, jadi kalau untuk bilangan biner sebenarnya kelipatan pangkat-pangkat 2 ya, dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, tapi perkaliannya tetap basis 2 dia. Di sini tetap perkaliannya kali 2. Karena basisnya basis 2, jadi 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Pangkat ya, bukan kali. Jadi kalau 2 kali 4 itu 8, tapi kalau 2 pangkat 4 itu 16. Berarti 2-nya dikali sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, seperti itu. Dan seterusnya. Atau ini ya, 1001 dibacanya dengan 11001, bilangan biner atau basis 2 ya. Nah, ini misalnya untuk nilai pecahan juga seperti itu. Bilangan binernya. Nah, ini sistem bilangan heksadesimal. Jadi sistem bilangan heksadesimal itu adalah berbasis 16 ya. Jadi dia dimulai dari 0 sampai F. Jadi kalau udah sampai 9 dia nggak 10, tetapi A, B, C, D, dan F ini banyak ditemukan untuk warna ya. Untuk nilai warna itu memakai bilangan heksadesimal. Jadi dia bisa menciptakan beribu-ribu warna dari basis 16 ini. Huruf A, B, C, D, F digunakan untuk mempresentasikan nilai 10 sampai 15 ya, karena dia basisnya 15. Di basisnya 16 dimulai dari 0 sampai 15. Nah, dimulai dari 10 ke atas itu digantikan dengan A, B, C, D, E, dan F.
mungkin itu ya. Jadi dia juga berarti kalau tadi kita ini 2 berarti 2 1 2 4 8 16 32 64 108 256 gitu ya. Kalau untuk yang basis 2 ini berarti kan dia kelipatannya nih 2 kali 2 gitu kan 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 kali 2 256. Nah itu untuk basis 2 ya kan. Untuk basis 16 itu dimulai dari 1 dan kelipatannya itu juga 16. 1 kali 16 kali 16 256 kali 16 4093 karena dia basisnya 16 dari 16 pangkat 0 sampai 16 pangkat E. Nah ini contohnya bilangan heksa itu 78A9. Nilai bilangan di atas dapat dibaca 78A9 heksadesimal. Contoh nilainya. Nah, untuk pecahan juga sama. Nah ini konversi bilangan ya. Jadi awalnya itu bilangan komputer itu kan biner 101010. Jadi dibuatlah sebuah translator yang bisa menerjemahkan bahasa biner ke bahasa kita, bahasa manusia. Dan bahasa biner juga bisa dikonversikan jadi bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, atau bilangan heksadesimal ya. Jadi ini adalah sebuah rumus untuk kita mengkonversi bilangan dari bilangan biner ke desimal. Nah misalnya ini 1101110. Nah ingat rumusnya yang tadi ya. Jadi rumus yang dari biner tadi adalah ini. Dimulai dari 1 2 4 8 16 32 64 256. Nah ini misalnya aja ada bilangan desimal, bilangan biner yaitu gini 1 0 1 1 misalnya. Nah ini berapakah bilangan desimalnya gitu ya. Gampang aja, berarti ini 1 berarti ini 1 ya kan, berarti ini 1, berarti ini 2. Nah ini berapa, ini kan 4 ya, harusnya 4, tapi kan ini kosong. 4 kali kosong itu kosong. Ini bisa kita bilang 1 kali 1 1 kali 2 2, 4 kali 0 ini 0. Nah ini 8 kali 1 itu 8. Nah berarti hasilnya ada berapa? Hasilnya adalah 13. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Hasilnya 13. Jadi kita selesaikan coba yang di sini tadi. Nah ini ya. Berarti kan ini 1 0 1 1 0 1 1. Berarti di sini kan tadi dimulainya dari berapa? Dimulainya dari 1 ya. 2 pangkat 0 itu 1. Berarti kalau di sini kita buat 1 ya. 1 2 4 8 16 32. Nah berarti berapa yang hidup? Berarti kan ini 1 ini tapi 2 pangkat 0 ya, 1. Berarti dia turun ke 1 kemari. Ini 0. Harusnya nilainya itu 2. 2 kali 0 kan 2 kali 0 hasilnya. Lalu ini 4 kali 1. Nah ini nilainya 1, hasilnya 4. Nah lalu ini 0 harusnya berapa? 8. Berarti di sini kan 0 kali 8 kan 8, hasilnya 0. Lalu ini 1 hidup, berarti dia berapa nih? 16. 2 pangkat 4 kan 16, berarti dia 16.
Nah ini karena kalau kita buat seperti ini ya 2 pangkat 4 itu kan susah, kita bingung berapa ya 2 pangkat 4. Kalau ini kita langsung aja dibuat di sini, kalau atau enggak kita buat di sini aja, satu ini satu ya kan, ini 2, ini 4, ini 8 karena dia 2 pangkat 3, ini 8 kan, lalu di sini 16, lalu di sini 2 pangkat 5 itu 32, 32 berarti 32 kali 1, 32. Nah hasilnya itu ditambahkan 32 tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1, hasilnya sama dengan 53 gitu ya. Oke mungkin itu ya pertemuan kita. Silahkan ditanyakan kalau masih bingung pada Google Classroom kita. Saya Didi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.